Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang insyaallah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap terlebih dulu banyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini begitu banyak rahmat dan karunia Allah kita nikmati dengan hadirnya kita ke rumah Allah ini, ke masjid ini, apalagi dengan niat yang khusus untuk melakukan kajian keislaman, kajian Al-Quran, tentu akan merupakan suatu hal yang bernilai fisabilillah insyaAllah. Ya. Karena ada hadis Nabi mengatakan, man yaltamisu fihi ilman, ya, sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya. Siapa yang menyiapkan waktu, meluangkan waktu keluar rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Ya. Riwayat lain begini, man salaka tariqan, siapa yang melalui jalan, salaka ya, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah. Ada lagi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Jadi ada fi sabilillah, ada yang disiapkan oleh Allah atau dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Ya. Itu kan idaman kita Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kapan-kapan aja kita tidak boleh, ya, salah satu harapan kita, idaman kita, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat keridhaannya, dan dengan keridhaannya insyaallah kita akan ditempatkan di surganya, gitu. Dan itu maka Rasulullah janjikan hal-hal yang seperti itu. Banyak lagi yang lain. Jadi ini majelis seperti ini kan majelis ilmu. Nilainya juga majelis zikir, gitu ya. Jadi majelis ilmu, majelis zikir itu ada kesamaan. Karena kita jangan memahami zikir terbatas dengan ungkapan-ungkapan zikir yang biasa, ya. Karena di saat kita mengkaji ilmu, apalagi mengkaji Al-Quran, itu adalah satu segi dia majelis ilmu, satu segi dia majelis zikir. Bahkan nilainya bisa lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah pernah diperbandingkan oleh Allah dengan salat sunnah? Jadi tinggal lagi bagaimana kita mempersiapkan waktu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita juga memperbanyak selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa seperti ini, bisa kita mendapatkan suatu hal yang akan mengembirakan masa yang akan datang, dan kita dapat menjalankan ajaran agama ini demi kebahagiaan kita dunia akhirat. Itu adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sudah melaksanakan tugasnya itu. Para ulama mengatakan faqad adar risalah, dan dia sudah menunaikan kerasulannya.
Kerasulannya ada menyampaikan, disampaikannya ajaran Islam ini. Maka dikatakan wa ma ana ilal balagh, saya menyampaikan. Terserah kamu terima ya, kamu beruntung, tidak kamu terima, kamu akan rugi. Nah, kita gitu Bapak sekalian. Selanjutnya kajian kita ya hal yang biasa Bapak sekalian, karena pedomannya kajian kita kajian tafsir ayat Al-Qur'an, cuma kita kasih tema kan begitu. Temanya hal-hal yang mendekati dengan makna ayat yang akan kita bicarakan gitu. Kita bertasbih adalah atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan sederhana aja. Bertasbih ya dengan kemahabesaran Allah ya. Pedomannya kita bacakan satu ayat tadi, dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain ya. Kalau ayat yang menjadi patokan kita ayat surat Toha ayat 130 itu patokan ya. Bisa dikaitkan dengan surat An-Nasr ayat ketiga atau surat Jaja An-Nasrullah. Bisa juga kita kaitkan dengan surat Al-Isra ayat berapa? 1 itu. Bisa juga dengan surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan 144. Nah ya, itu keterkaitannya banyak lagi yang lain. Atau karena kita ayat ini berkaitan dengan tasbih kan itu ya, bertasbih. Ada surat-surat di dalam Al-Qur'an diistilahkan oleh para ahli tafsir al-musabbihat. Al-musabbihat itu artinya ini, surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata tasbih ya, itu ada 7 surat. Jadi ayat pertamanya itu Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau Sabbihisma rabbikal a'la kan? Atau Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu namanya surat Al-Musabbihat. Ada 7 surat dimulai dengan kata-kata tasbih. Nah, pedoman kembali kita kepada ayat tadi 130 surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaqulun. Ya Muhammad, sabarlah kamu menghadapi apa yang mereka ucapkan. Ya. Apa yang mereka katakan, sabar aja ya Muhammad. Ya. Wasabbih, dan bertasbihlah kepada Allah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'is syams, sebelum terbit matahari. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya. Wa min ana'ul lail, tengah malam. Fasabbih, maka bertasbihlah. Wa atrafan nahar, dan di waktu siang. La'allaka tarda, mudah-mudahan engkau akan merasa senang. Itu terjemahannya. Ayat ini adalah merupakan suatu pedoman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi bagaimana menghadapi tingkah laku, perangai dan sikap orang-orang Quraisy. Ya. Objek dakwahnya gitu ya. Kan kita kenal Bu sekalian. Yang namanya orang Quraisy, yang namanya orang musyrik, dan begitu juga yang namanya orang Yahudi di Medina, itu luar biasa perilakunya, kelakuannya, atau kekerasannya, penindasannya yang dilakukannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik itu secara fisik, secara moral luar biasa kan, secara hatinya luar biasa. Artinya tidak ada lagi celaan yang tidak dirasakan oleh Nabi menghadapi kaum Quraisy. Tidak ada. Secara fisik dia pernah disakiti secara fisik kan. Secara mulut jangan main Bapak sekalian. Celaan bukan lagi celaan biasa. Celaan yang sudah menghilangkan harga diri kan. Bukan lagi sekadar melanggar hak asasi manusia istilahnya sekarang ya. Sekarang dikit-dikit aja kita salah ngomong bisa melanggar hak HAM, ya. Nabi bukan lebih dari itu, ya. Kalau umpamanya Bapak sekalian, kita biasa-biasa aja, kita normal, kan? Kemudian tiba-tiba ada seseorang nuduh kita gila umpamanya, itu
bisa diadukan, ya. Ada pasalnya gitu kan. Tapi Nabi zaman itu kepada siapa nak ngadu? Hah? Kepada siapa nak ngadu? Tidak bisa, sekali. Maka hanya kembali ke atas. Kalau celaan yang pernah kita ungkapkan dulu, di waktu dia sudah mulai sholat, Nabi itu kan sebelum diwajibkan sholat dia sudah sholat, ya. Karena ada perintah khusus untuk dia. Perintah khusus kepada Nabi, tapi Nabinya belum sholat seperti yang 5 ini. Sholat yang 5 ini adalah setelah Isra Mi'raj, ya. Tapi sebelumnya Nabi sudah sholat. Tapi sholat Nabi itu lebih banyaknya adalah tengah malam kan. Tapi siang juga dia sholat. Dia ke Ka'bah, satu kali dia sholat di dekat Ka'bah. Di waktu dia sholat itu, kan di Ka'bah itu dari dulu sudah tempat kumpul-kumpul orang Quraisy, ya. Ada bangunan Ka'bah, mungkin di sana ada sekelompok, di sana ada kelompok gitu, ya. Karena tempat itu kan, kalau kita ingat, kita di Mekah, sekarang Mekah itu kan bagaikan kuali gitu, ya. Pas di tengahnya gitu kan. Jadi memang tempat ngumpul gitu. Dari dulu sudah tempat ngumpul, ya. Jadi orang Quraisy ngumpul-ngumpul dan melihat Nabi sedang sujud waktu itu. Yang namanya Abu Jahal, yang namanya Abu Lahab, yang namanya yang lain itu kan tidak seneng gitu. Akhirnya mereka apa? Biasa orang Quraisy merintahkan apakah anak buahnya, apakah budaknya untuk ngambil ada bekas-bekas sisa daripada sembelihan unta, ya. Sisa itu gini Bu sekalian. Kalau orang Arab sampai sekarang bahagian perut ini tidak dimakannya Bu sini. Babat itu dibuangnya aja. Sampai sekarang. Nanti kalau orang kita lah banyak di sana ya, ya. Jadi kalau dia motong sapi, potong apa? Sudah dipotong, yang di dalam ini dibuang itu. Tidak ada diambil orang. Gila lah, ada tidak orang jual soto babat di Mekah? Tidak ada kan. Kalau kita kan diambil. Babatnya habis, apalagi ususnya, ya. Ya, kita tahu babatnya. Ya, tidak tahu. Karena apakah itu karena malasnya orang Arab atau karena apa? Tidak tahu kita. Atau karena memang sudah biasanya begitu, ya. Jadi biasa itu diambil, dibuang gitu. Zaman dulu itu kan belum dikubur-kubur seperti sekarang. Kalau 2 hari 3 hari, gimana lah kira-kira baunya? Itulah bayangkan ya. 2 hari 3 hari itu luar biasa. Karena apalagi perut besar. Sedang Nabi sujud itu ditaruh di atas kepala. Luar biasa Bapak sekalian. Sujud. Artinya kepalanya ini penuh dengan apa? Sisa-sisa sembelihan unta. Daging busuk, ya. Berapalah baunya kira-kira waktu itu? Kalau kita, apalah sikap kita kira-kira? Walaupun lemah kita pasti kita akan melawan. Tapi Nabi coba lihat sekalian. Nabi dan ada yang menolongnya di waktu nolong membersihkannya. Kemudian dia pulang memandikannya. Jadi luar biasa. Dia berlapang dada menghadapi itu kan. Dia lapang dada. Karena apa? Kalau ini dilawan, ya melawan orang. Karena ada pedoman lagi dari Allah. Wa'rid anil jahilin. Kalau menghadapi orang bodoh itu tidak usah dilawan. Kalau di Arab orang bodoh dilawan bagaimana? Sama kita jadi bodoh gitu. Orang itu kan bodoh. Kata Allah gitu. Wa'rid anil jahilin. Berpaling aja ya Muhammad. Ya. Luar biasa. Setelah itu ungkapan kata, ungkapan celaan, ya. Muhammad gila, Muhammad ini, Muhammad itu, macam-macam lah. Baca surat Al-Kautsar begitu juga. Seluruh perjalanan Nabi di dalam menghadapi dakwah hal yang seperti itu dihadapi dengan apa? Dengan tuntunan Allah. Ini bedanya. Kenapa Nabi bisa seperti itu? Karena dia menghadapinya dengan tuntunan sudah diatur oleh Allah. Ya. Allah sudah jaga dirinya begitu. Berbagai macam usaha kejahatan fisik yang fatal tapi diselamatkan oleh Allah. Ada yang fatal, pembunuhan itu kan fatal. Atau setelah baru saja dakwah di Mekah, surat Tabat Siada kan pernah kita terjemahkan dulu. Bagaimana fatalnya? Istri Abu Lahab itu memasang ranjau sepanjang jalan ke rumah Nabi. Coba lihat. Ranjaunya apa kalian? Kayu-kayu tajam ditanam ke dalam apa? Tanah. Di mana nak kira-kira jalan? Kalau lorong ini ditanam gitu kan? Agar diharapnya kaki Nabi itu luka.
Itu ada, maka dalam surah Al-Lahab itu wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang dulu membawa kayu api bukan untuk masak, tapi untuk apa? Celakakan Nabi. Ranjau sekarang kan. Tapi Allah jaga. Ya, Allah jaga itu tidak terinjak oleh kaki Nabi. Kenapa lah itu ya? Ada aja yang gerakkan, ya. Dan memang Nabi setelah diangkat dari Rasul, sejak dari kecil sudah dijaga secara fisik oleh Allah. Ya. Kembali itulah salah satu hal-hal yang istimewa dari Rasul. Coba lihat Bapak sekalian, kenapa dia di waktu berjalan dibawa oleh Abu Talib nak berdagang ke Syria, ke Damaskus itu, biasanya jalan di padang pasir musim panas, hari apa? Panas serik ya. Tapi dilihat oleh Wahairah, oleh apa? Dia berjalan, kemana dia berjalan? Kemana dia berjalan ibu-ibu sekalian? Itu diapakan? Kemana dia berjalan diiringi oleh awan-awan tebal. Awan-awan sehingga dia apa? Terlindungi. Dia rasa sejuk. Ada enggak kita yang seperti itu? Belum pernah mungkin. Kalau kebetulan ada apa? Kalau kebetulan hawan memang, tapi Nabi memang. Allah sudah atur. Nah, sekarang hadapi mereka ya Muhammad, tak usah dilawan sama model itu. Fasbir ala ma yakulun. Fasbir ala ma yakulun. Sabar saja ya Muhammad menghadapi apapun ucapan dia. Ya, tak usah dilawan, tak usah diapa-apakan. Ya. Kenapa? Kalau kamu hadapi dengan melawan itu bukannya menambah apanya, mereka sudah apa? Kalau ibarat mereka itu sudah surat Al-Baqarah ayat 6 itu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Jadi orang kalau kafirnya sudah itu sulit sekali. Walaupun tahu dia kebenaran, sulit dia nerimanya. Maka kenapa? Karena Allah sudah nutup hatinya. Itu ya. Kenapa orang kafir seperti itu? Dengan demikian berarti ada orang kafir yang hatinya belum tertutup ya. Kalau begitu arti orang kafir itu ada yang sudah tertutup, ada yang belum. Maka yang belum inilah yang kita berharap kepada Allah, Allah membukakan hatinya dengan hidayah. Bisa aja kan? Bisa aja orang kafir itu semua sudah kan? Tapi seperti Abu Lahab, Firaun, kanlah tertutup hatinya itu kan? Atau orang-orang yang seperti Abu Lahab, seperti apa Firaun, apa yang terjadi? Fi khatamallahu ala qulubihim, hatilah tertutup, wa ala sam'ihim, pendengaran tertutup, wa ala absarihim, penglihatan. Lengkap itu kan? Kalau tiga ini sudah tertutup, tidak ada harapan. Ya? Tiga, kalau tiga sudah tertutup, tidak ada harapan lagi. 1, 2, 3. Kenapa? Karena itulah yang paling menentukan. Jadi nilai kemanusiaan kita itu agak terletak pada yang tiga itu. Ya, baru kalau pikiran ini berubah-ubah dia itu kan. Pikiran itu sesuai dengan kata hati. Kalau begini bisa diarahkan kemana-mana. Ya. Maka dikatakan oleh Allah khatamallahu ala qulubihim. Maka hadapi mereka sabar aja ya Muhammad. Tidak usah dilawan. Wa'rid anil jahilin. Berpaling aja. Karena dia bodoh. Kenapa harus berpaling? Karena dia bodoh. Sekarang yang penting bagaimana kamu membentuk daya tahan tuh. Daya tahan lagi kan? Kalau kita takut sesuatu, bentuk daya tahan kita. Maka apa daya tahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya dia diberi oleh Allah nilai kesabaran. Ya, diberi oleh Allah suatu apa? Suatu yang ya sabar itu kan luar biasa ya. Orang kalaulah sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama orang yang sabar, problema apa saja yang ada di hadapan kita, insya Allah akan ada solusinya. Tapi kalau tidak sabar menghadapinya, bukan apa, bukan solusi yang didapatkan, masalah bertambah. Ya, baca tidak kasus anak apa kemarin? Yang sampai sekarang beritanya itu aja di TV. Habis Sambo, berita apa lagi? Berita orang pajak lagi. Berita siapa? Mario. Itu aja sekejap pagi, apa aja TV-nya itu aja. Tidak tahu kita kenapa arah media kita itu begitu.
Satu hal yang kecil selalu luar biasa. Itu coba lihat Pak, apa yang terjadi itu? Itu kondisi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, ya kan itu ya. Terutama orang-orang yang tidak lagi dikendalikan hidupnya dengan nilai-nilai agama, kan gitu. Kalau hidupnya sudah dikendalikan oleh nilai-nilai material, ya, sehingga masakan Bapak sekalian, anak muda, ya ABG kan, luar biasa. Yang gadis itu ABG 15 tahun, yang David, yang anak Ansor itu, apa dikatakan itu anak Ansor itu juga kecil mestinya kan, ABG biasa-biasa lah. Yang siapa ini? Mario ini juga sedikit baru kuliah kan, di bawah 20-an. Hanya kenapa? Coba lihat, dilihatkan gaya hidupnya. Kenapa kondisi seperti itu? Kenapa tidak ada nilai kesabaran? Ya, dikit aja masalah. Katanya ya, saya tidak bisa baca. Tapi ini yang tidak ada. Sabar tidak. Kenapa tidak ada? Karena nilai kehidupannya tidak diapakan oleh nilai-nilai agama. Di sinilah perlunya agama ini kita Bapak sekalian. Agama ini kalau bukan tujuannya merem tapi mengatur gitu ya. Bagaimana mengatur, menata gitu ya. Ada pedoman yang akan kita ikuti. Kalau gini keadaannya, ini lakukan, ini kan ada. Kalau kehidupan sudah tertata, insya Allah man. Salah satu penataan kehidupan itu adalah dengan kesabaran. Ya? Kesabar. Wastabir alaiha, sabarlah adanya. Kalau dulu kan juga kita bacakan surat Wal-Asri. Kunci daripada terhindar kerugian itu kapan? 4 ya. Salah satunya sabar ya. Amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Amanu beriman, wa amilus solihat beramal soleh. Nomor 3 apa? Wa tawassaw bil haq. Ini wa tawassaw bil haq. Ini wa tawassaw bil haq ini. Majelis taklim ini wa tawassaw bil haq. Kenapa wa tawassaw bil haq? Karena yang kita bicarakan al-haq. Al-haq itu apa? Al-haq itu Al-Quran. Al-haqqu min rabbika falatakun minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, jangan ragu. Kebenaran yang datang dari Allah apa? Al-Quran. Maka agama kita adalah dinul haq, agama yang benar. Wa tawassaw bil haq, kalau begitu apa? Saling berwasiat, saling menasihati, saling mengingatkan, kan gitu ya. Pengajian ini gunanya adalah saling mengingatkan, bukan tidak tahu. Kan bukan tidak tahu kita. Sudah ada ilmu kita. Cuma paling-paling diingatkan, dikembangkan, disesuaikan dengan keadaan. Kan itu aja lagi kan. Kalau ilmu ini awal dari dulu gitulah. Salat, zikir, tasbih, tahmid, salawat, zakat, puasa. Kan secara umum lah kita kuasa itu kan. Tapi perlu diingatkan terus. Kalau ada orang mengajinya, dalami, ikuti kata Rasulullah, kan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat ada taman surga. Coba lihat begini. Kalau kamu lewat di taman, mana taman surga di dunia ini? Mana? Kira-kira di Palembang ini taman surga itu di mana? Iya. Kalau orang yang tidak beragama dilihatnya, dicarinya lah pandangan-pemandangan, suatu hal yang yang indah, yang menyenangkan dan lain sebagainya kan, diformat begitu seolah surga dunia kan gitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan bukan gitu. Riyadul Jannah, ditanya oleh sahabat waktu, "Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul Jannah?" Ya Rasulullah, taman surga itu apa? Qala, maka dijawab, majlisil zikir, wakila majlisil ilm. Jadi kalau kamu lewat iza marartum biriyadil jannah farta'u. Farta'u itu apa? Tunggu sejenak. Apa? Kalau makna sekarangnya, sekali sepekan mengaji, berat tak hadir sejam waktu? Kan itu artinya. Itu farta'u itu. Farta'u itu pergi, siapkanlah waktu sejenak. Jangan lewat aja kan gitu ya. Sekarang lah seminggu hari lewat aja, lah dua pekan lewat, lah sebulan lewat kalau kan.
Untung laki-laki ini Bapak dan Ibu sekalian diwajibkan mendengar khutbah Jumat. Itu kan langkah itu. Kalau ditanya, kenapa laki-laki wajib sholat Jumat? Kata ulama, aqallul wajib li talabul ilm. Aqal wajib itu apa? Minimalnya. Paling kurang seorang laki-laki belajar agama ini sekali sepekan. Kan itu artinya kan? Kan gitu. Bahkan saking konsennya harus mendengar khutbah itu, kalau khatib sudah naik mimbar. Kalau masjid kita di sini tidak perlu diucapkan lagi, jamaahnya sudah ngerti kan. Kalau di masjid lain dijadikan itu apa nilai rutinitasnya itu kan. Apabila khatib sudah naik mimbar, maka janganlah berkata-kata. Janganlah berkata-kata walaupun sedikit, maka akan menjadi sia-sia. Jadi kami bapak-bapak ini Bapak sekalian, kalau hari Jumat diam itu. Diam aja kalau khatib sudah berkata, tidak ada nunjuk, tidak ada apa lagi. Tujuannya apa? Tujuannya bukan kita diam itu, tapi apa? Maaf Bapak sekalian, karena berpengalaman jadi khatib, diam ada juga diamnya gitu terus kan? Karena apa? Karena tidak di hatinya mendengar khutbah itu, akhirnya apa? Ngantuk. Pernah tidak lihat Bapak sekalian? Jujur aja ini. Saya menurut perhatian saya, setiap Jumat ini berputar terus nih kan? Ya, sebanyak yang matanya gitu kepada khatib itu bagus itu. Kalau matanya begitu kepada khatib, berarti dia mendengarkan apa yang. Tapi kalau dia sudah gini, agak curiga kita. Karena curiganya, apa kok dia paham nian? Atau lihatlah, ceritanya apa Luis kalau tidak percaya. Itu terjadi Bapak sekalian. Kembali ke masalah tadi, menuntut ilmu itu walaupun bagaimana harus tenang, harus siapkan waktu. Farta'u itu tunggulah sejenak. Siapkanlah waktu sejenak. Kayak gitu artinya ya. Jadi kalau ibu-ibu kan tidak dapat kesempatan, tidak wajib Jumat kan, tidak ada dengar khutbah. Kata orang, itulah maka ibu-ibu itu rajin ke majelis taklim. Tapi ada nenek-nenek mengatakan tu apalah ibu-ibu tu hadir ke masjid terus. Nenek kita bu sini. Tidak tahu siapa nenek ibu-ibu, tidak tahu lah kan. Apalah ibu-ibu yang ngabiskan waktu untuk apa? Majelis taklim. Padahal jawabannya ibu-ibu belum sempat. Tidak seperti bapak-bapak. Bapak-bapak setelah wajib mendengar khutbah setiap. Tinggal lagi kepada kepribadian bapak-bapaknya. Kalau kepribadian bapaknya ikhlas, karena Bapak sekalian, berdasarkan pengalaman khatib, ini berdasarkan ya. Ada khatib itu di saat memulai khutbah, itu barisnya baru sepertiga jamaahnya. Ya. Di saat sudah sampai khutbah di tengah, agak di tengah. Kalau sudah sampai wala zikrullahu akbar, sudah penuh dan aja yang di pintu-pintu. Gitu enggak boleh lebih. Itulah kira-kira. Enggak tahu kita di Al-Furqan. Ngomong sholat Jumatnya sah kan? Sholat Jumatnya sah. Sholat Jumat itu sah selagi dia mendapat sholatnya, walaupun rakaat sah sholat Jumatnya. Tetapi kesempurnaannya tadi apa hilang? Khutbah tadi kan akal wajib tadi. Jadi kembali kita masalah tadi. Padahal ayat kita fasbir ala ma yaqulun. Sabar ya Muhammad. Keterkaitan kita tadi, kesabaran itu salah satu kunci dari kepada keberuntungan kan? Beriman, amal soleh, tawasau bil haq, pengajian kan itu ya. Pengajian seperti sekarang. Keempatnya wa tawasau bis sabri. Bukan sekadar sabar kita lagi. Kalau kita sabar, mengingatkan orang juga sabar, kan gitu ya. Kalau diperjelas lagi ada surat apa itu? Surat Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Kan ya? Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau mau menang itu, hai orang beriman, sabarlah. Wasobiru dan mengajarkanlah sabar. Sobiru dirinya dan mengingatkan orang
sabar. Warabitu, kaitkan diri selalu dengan Allah. Bertakwa kepada Allah, baru kamu menang. Jadi kalau ada ayat di dalam Al-Quran, kalau sudah sabar, innallaha ma'as-sabir, Allah akan bersama orang yang sabar. Inilah tafsiran penggalan pertama dari surat apa tadi? Surat Toha ayat 130. Fasbir ala ma yakulun. Ya Muhammad, sabarlah menghadapi tantangan kaum Quraisy itu. Apapun yang mereka katakan, kamu hadapi dengan sabar. Jangan masukkan ke hati. Kan itu ya. Kalau dimasukkan ke hati apa? Jadi penyakit. Penyakit itu yang berat. Sakit luka atau sakit hati? Kalau luka mulut bisa diobat ya. Tapi kalau luka hati, di mana dicarikan? Nggak bisa dokter ngobatnya. Nah, ya waduh sekalian. Kembali ke masalah tadi. Jadi maka Nabi kalau ada Dr. Ali Akbar, itu dokter lama ya, ngarang suatu buku. Dia seorang aktivis Mausumi, dia juga dokter dan dia juga mengarang buku dan ikut dalam bukunya itu ada saya baca pernah satu buku lama, kenapa Rasulullah tidak pernah sakit sampai meninggal. Ya kan itu ya. Dia sakit fisik yang dirawat seperti di rumah sakit sekarang tidak ada Nabi. Kalau sakit-sakit demam-demam meriang-meriang ada kan, tapi Nabi tidak pernah sakit. Maka ada beberapa poin, satu bahasnya. Ya, salah satunya apa? Dia menghadapi apa yang ada di hadapan tugas, tidak dimasukkannya ke hati. Dia berlapang dada, dia sabar kan gitu ya. Dan itu dia dipuji oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah engkau ya Muhammad kami beri kelapangan hati, kelapangan dada, tidak bersempit, tidak mudah menghadapi apapun tantangan yang dihadapi. Itu kata-katanya, fasbir. Ya. Sudah itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua menghadapinya kata Allah, bertasbihlah memuji Tuhanmu. Wasabbih. Wasabbih itu apa? Bertasbihlah. Bertasbih itu kita selalu kaitkan tasbih itu dengan kata-kata subhanallah kan? Itu tasbih. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, sebetulnya kehidupan kita sangat melekat dengan tasbih. Itu maka judul kita tasbih sekarang. Kenapa sangat melekat dengan tasbih? Kalau yang secara zahir memang itu rentetan zikir kita sudah sholat rentetan zikir kita sudah sholat. Setelah Allah mantas salam, setelah baca ayat kursi, ayat surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kita baca tasbih 33 kali. Ya, subhanallah. Sudah itu apa lagi? Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 3 kali 33 berapa? 99. Tambah 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Kalau itu dilakukan setiap salat kata Rasulullah, hadis sahih Bukhari Muslim, khuttat khatayahu. Khuttat itu artinya apa? Dihapuskan segala bentuk kesalahannya. Walau mislu zabadil bahar. Walaupun dosanya itu seperti air laut banyaknya. Coba lihat, saking istimewanya kata-kata itu. Cuma tinggal lagi bagi kita. Itu kan nilai ya. Berarti kesalahan kita banyak. Maka Nabi menyuruh kita memperbanyak cara menghapusnya gitu ya. Cara menghapusnya salah satu adalah dengan ungkapan-ungkapan zikir seperti itu. Subhanallah, menghapuskan. Ya. Coba lihat lagi. Bahkan saking istimewanya gini lagi kata Rasulullah, hadis sahih Bukhari Muslim juga. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, taqilatani fil mizani, habibatani indar rahmani. 3 itu ya. Ada 2 kata. Khafif, enteng, ringan, mudah. Itu artinya khafif itu. Khafif itu artinya apa? Enteng, ringan, mudah. Ada 2 kata, mudah lidah mengucapkannya. Khafifatani alasan. Tapi taqilatani fil mizan, berat kalau ditimbang di mizan. Yang ketiga, ya mizan itu tahu enggak sekali? Mizan itu sangat butuh kita. Mizan itu timbangan amal.
Dan kita pasti menghadapi itu. Dan kita menginginkan timbangan kita berat. Kenapa? Jangan ringan. Ya. Kalau mizan itu adalah timbangan kebaikan. Apa? Timbangan kebaikan. Dan itu akan kita lihat di Yaumul Mahsyar. Kalau mizan kita itu berat, baca surat Al-Qari'ah. Fa amma man sakulat mawazinuhu. Kan itu ya? Jelas itu. Mawazinuhu itu jamak daripada mizan. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ya. Fahuwa, maka dia akan diberi isyatun radiyah, hidup yang senang. Hidup yang senang ada dalam akhirat apa? Surga kan? Isyatun radiyah. Coba sebaliknya dikit timbangan itu. Enteng, khaffat. Enteng kan khafif tadi kan? Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Jadi yang baiknya dikit, yang jahatnya apa? Banyak. Itu tetap ada itu. Karena setiap orang itu jahatnya ada, baiknya ada. Saya sudah pernah katakan itu dulu. Tidak ada di antara kita ini yang tidak ada baiknya, tidak ada yang tidak ada jahatnya. Ya. Saya ada jahat saya, Pak. Ada. Maka saya berdosa. Tapi saya berharap, ya Allah, mudah-mudahan jahat ini setiap hari berkurang dia. Ya. Karena kita tidak maksum kan? Maksum itu tahu tak? Terpelihara dari dosa. Yang maksum itu hanya Nabi. Tidak ada yang maksum selain dari Nabi. Kalau saya, Pak Haji, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak maksum. Tidak maksum itu apa? Adoloka tak berdosa. Kalau tidak maksum artinya apa? Adoloka tak berdosa. Dan sulit terhindar. Tapi untung Allah beri jalan kepada kita untuk menghapuskannya setiap hari. Contoh tadi, kita bertasbih sudah sholat, hapus segala kesalahan kita kan bagus ya. Bukan itu aja, berwudu hapus lagi kan. Berarti banyak. Maka setelah hapus itu kita ingin memperberat timbangan kebaikan tadi. Kalau berat timbangan kebaikan berarti dikit yang jahatnya. Ada tapi dikit, tidak apa-apa kata Allah. Tidak mungkin kamu murni betul. Ya, yang murni betul hanya Nabi. Kenapa dia murni? Karena dia sudah dijamin oleh Allah. Ya, kalau kita pasti. Orang yang sudah tidak ada lagi apa? Orang yang sudah tidak ada lagi kejahatannya, hanya dikatakan oleh Nabi sejak dari Nabi Adam sampai 70.000 orang. Itu tidak ada lagi jahatannya, masuk surga dia itu. Kalau kita ini apa? Nunggu tiba, nunggu rapor dulu. Apa rapornya? Rapornya, apa nilainya? Nanti di waktu bagi rapor, dikasihkan dengan cara membagi hadiah, atau dilemparkan ke belakang? Mana yang pilih, Bu? Hadiah pertama. Ini kan, terima, salam kan. Selanjutnya, ada orang, siapa lagi yang belum dapat? Ya, dapat. Tunggu di belakang. Ambil tangan kiri, ambillah, gitu lah. Itu ada dalam Al-Quran. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau dapat ini kita. Adapun orang yang dibagikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan, waktu dia membaca itu mudah dia menerimanya, waktu dibuka ketawa dia langsung. Alhamdulillah. Apa? Dan wa amman utiya kitabu maka dia masya Allah saya masuk surga. Dibaca nanti ibu sekalian. Ada lagi perintah itu, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma hasiba. Kamu baca dewe apa isinya. Kan itu ya. Cukup kamu menghitung. Oh, alhamdulillah. Kalau ibarat anak ibu atau cucu ibu sekolah, waktu naik kelas nanti yang dilihat nilainya dulu atau tulisan yang terakhir di kepala sekolah itu. Ada dua, ada yang dicoret itu kan? Mana yang dilihat? Itu dulu kan. Enggak merahnya berapa kan? Nah, naik kelas masuk surga. Itulah kira-kira. Itu dalam Al-Quran ada yang seperti itu. Ada satu lagi.
Mudah-mudahan tidak ada jamaah Al-Furqan yang seperti ini. Apa? Wa amman utiya kitabahu an wara'a dhahrihi. Ya. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari arah belakang, ya. Waktu itu apa? Wa yasla sa'ira. Dan waktu dia terima, dia membaca sa'ir tempatku. Sa'ir itu apa? Neraka sa'ir. Baca surah Al-Fajr. Banyak bu sekalian ya. Jadi luar biasa ya. Itu maka saya katakan tadi. Kembali kita kepada hadis tasbih tadi. Jadi tasbih itu salah satu tujuannya adalah memberatkan apa? Memberatkan timbangan kebaikan kita. Hadisnya sahih. Kalimatani khafifatani alal lisani. Dua kalimat mudah enteng lidah membacanya. Takilatani fil mizan, memberatkan timbangan. Timbangan itu timbangan kebaikan. Yang ketiganya apa? Habibatani indar rahman. Senang Allah kalau kita baca itu. Senang. Kalau Allah sudah senang, baca enggak? Surat apa? Surat Al-Bayyinah. Yang kita cari senang Allah sekalian. Bapa dan ibu akan masuk surga kalau Allah senang. Kalau Allah tidak senang apa? Kalau Allah senang, diberinya kita rahmat, kita diridhoinya, masuk surga. Jadi orang bukan masuk surga dengan amalnya, tapi masuk surga dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal jalan untuk mencapai apa? Ridho dan rahmat Allah. Kita dituntut beramal, tapi bukan amal itu yang masukkannya. Yang memasukkannya ridho Allah. Kan ada di akhir surah Al-Bayyinah itu, radhiyallahu anhum. Apa lagi? Wa radu anhu. Di akhir surat, Allah ridho terhadap mereka. Maka mereka pun senang menerima apa yang diridai oleh Allah. Ya, di akhir surat 30 ini begitu juga nanti. Kalau kita bertasbih kalau kau bertasbih ya Muhammad, la'allaka tarda. Akhir ayatnya itu, la'allaka tarda, mudah-mudahan engkau diridai, mudah-mudahan engkau mendapat yang disenangi. Kalau kamu sudah dapat yang disenangi, maka di dunia kamu bahagia, di akhirat surga menanti. Itu yang harapan kita. Jadi kembali, 3 tadi kita dapatkan. Senang Allah. Ya. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Mudah ya? Riwayat lain mengatakan subhanallahil azim wa subhanallahu wa bihamdihi. Boleh dua-duanya. Boleh subhanallah aja kan? Subhanallah. Ya. Subhanallah. Itu kita baca. Nah, kemudian coba lihat Ibu sekalian. Ayat ini kita disuruh bertasbih sepanjang waktu. Coba lihat. Waktu-waktu yang disuruh di sini. Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'is syamsi, sebelum matahari terbit. Subuh berarti ya. Wa qabla ghurubiha, bertasbihlah sebelum terbenamnya. Wa min ana'ul lail, bertasbihlah tengah malam. Fasabbih wa atrafan nahar, bertasbihlah sepanjang siang. Mana waktu yang tinggal lagi? Ada enggak yang tinggal itu? Sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, ya, tengah malam, sepanjang siang. Kan ada lagi itu kan? Kalau begitu artinya apa? Kehidupan kita ini sepanjang hari seyogianya kita hiasi dengan bertasbih kepada Allah. Kan gitu. Bertasbih itu, tinggal lagi kita bagaimana kita bertasbih, bukan hanya dengan sekadar mengucapkan subhanallah, subhanallah saja. Maka ahli tafsir mengatakan tasbih ini juga istilah lain dari kata-kata solat. Kalau tafsiran ayat ini. Karena di sini qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, berarti salat apa? Salat subuh. Qabla apa? Qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha. Salat apa? Asar, ya.
Wa min ana'ul lail. Malam apa? Maghrib dan isya. Wa atrafun nahar. Sepanjang siang. Zuhur dan asar. Memang tidak dikatakan di sini waktunya bertasbihlah kepada Allah, salat subuh. Tasbihlah kepada Allah, salat maghrib. Bertasbihlah kepada Allah, maghrib dan isya. Tasbihlah kepada Allah, asar, zuhur dan asar. Tidak begitu. Maka para ahli tafsir mengatakan juga salah satu ayat yang menjelaskan secara khusus bahwa salat itu 5 waktu adalah ayat ini. Ya. Kan ada Ade Armando. Wow, kerasnya suaranya. Tidak kati dalam perintah Al-Quran salat 5 waktu. Carilah katanya. Memang kata-kata 5 waktu salat subuh, salat zuhur, salat asar tidak ada memang. Memang tidak ada ibu sekalian. Tetapi itulah Al-Quran. Al-Quran itu maka perlu ditafsirkan itu. Tidak bisa diterjemahkan literally. Memang kalau bapak denanya sama saya, ada tak secara khusus, jelas, langsung Allah bicarakan solat 5 waktu dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang cuma dengan bahasa. Bahasa itu kan ada bahasa langsung, ada bahasa tidak langsung. Ini termasuk. Sama dengan apa? Sama dengan ayat gini. Surat Bani Israel, ayat 78. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu salat 5 waktu. Aqimis shalah, kamu lakukanlah salat, kamu tegakkanlah salat liduluqis syamsi. Keterkaitan waktunya adalah tergelincirnya matahari. Kenapa? Salat siang, salat itu banyak tergantung waktunya dengan matahari. Salat apa? Salat zuhur dulu kisamsi. Nanti pas jam 12, sekarang jam 12:04 atau 12:15. Dulu ini. Kalau matahari dia lurus, itu masih belum ada cahayanya ya, belum ada duluknya. Tapi kalau nanti sudah jam setengah, sekarang jam berapa waktu zuhur dia ya? Jam 12:20 umpamanya, dia sudah lihat. Dia sudah bayangnya sudah berlebih ke sini sedikit. Gitu ya. Itu dulu intinya. Atau sholat asar juga itu dulu. Sholat asar dulu sebelum ada ilmu hisab diukur dengan letakkan benda lurus di tempat datar, kemudian tunggu cahaya matahari dari sini. Kalau pena ini panjangnya 15 cm, 15 cm belum masuk waktu. Tapi kalau panjangnya sudah 16 cm, 15 lewat sedikit sudah masuk waktu asar, kan gitu. Bapak dan Ibu kalau ingat tahun 80-an Masjid Agung itu, siapa yang pergi? Siapa ingat bentuk suasana Masjid Agung tahun 80-an? Di samping itu ada kandang kambing ya. Ada yang jual kambing. Kemudian di samping itu ada itu ada tempat duduk ya. Kemudian sebelum pintu dekat masjid itu ada bangunan begini nah, batu ya. Itu namanya jam matahari. Apa? Jam matahari. Jam matahari itu apa? Kalau orang Masjid Agung azan dulu, lihat ini. Lihat ini dulu. Ada angka-angkanya di sini. Entah masih ada sekarang tidak atau disimpan di mana. Saya rasa itu bagus untuk disimpan ya. Karena termasuk apa? Ya walaupun tidak terpakai lagi, tapi kenangan bahwa begitu sudah ada apa? Yang ada saya tahu ada di Masjid Agung itu cuma. Ada gini, nah ini. Kan dulu kisamsi atau masuknya salat maghrib itu ghasaqil lail. Coba bahasa Allah, ghasaqil lail mulai gelap. Tidak kegelapan malam artinya mulai gelap. Gelap kalau maghrib kapan? Kalau matahari sudah terbenam, kalah mulai hari belum gelap tapi sudah mulai tanda-tanda kegelapan. Salat Isya juga belum gelap total. Kenapa? Salat Isya itu hilangnya safak merah di mana? Di arah barat sana. Pantulan cahaya matahari yang naik ke atas itu kan menimbulkan cahaya langit agak merah-merah. Kalau itu sudah hilang berarti dia nak nampak lagi Isya masuk. Biasanya itu antara sejam, 1 jam 20 menit.
sejam 15 menit masuk waktu maghrib, masuk waktu isya. Itu maka dikatakan di sini aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Indah bahasa Allah. Salat subuh itu diistilahkan qur'anal fajri. Jadi salat itu tidak mesti dengan kata-kata salat. Qur'anal fajri, Quran di waktu subuh. Karena di waktu subuh kita akan salat dan dikumandangkan bacaan Al-Fatihah dengan suara keras. Dan juga dengan ayat. Itu sepakat para ulama mengatakan itu adalah salat subuh. Itulah salat 5 waktu. Memang tidak ada. Saya katakan tadi kalau dalam hadis baru. Apabila matahari tergelincir, iza zalatis syams. Kata Rasulullah, kalau matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Ya. Wa iza gharabatis syams masuk waktu maghrib. Ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, ayat ini juga hampir sama. Coba lihat tadi. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, subuh. Qabla ghurubiha, asar. Ana'ul lail, malam, maghrib dan atrafan nahar, zuhur dan kalau yang 5 itu kamu kerjakan, kata Allah kepada Nabi, la'allaka tarda, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepadamu. Artinya gini, kalau memang solat yang 5-nya sudah beres, Allah senang. Tapi karena kita banyak salah, kita tidak mencukupkan yang 5, kita nambah lagi. Kalau dapat tambah dengan rawatibnya, sunnah, qabliyah dan ba'diyahnya 10. Kalau tidak dapat, tidak apa-apa. Kan itu ya. Cuma rugi kalau sebelum subuh tidak solat 2 rakaat. Kenapa? Karena pahalanya sepenuh bumi. Berapa? Penuh langit dan bumi berapa itu? Jadi orang yang terkaya itu sebenarnya siapa? Orang yang paling kaya di dunia ini banyak orang Islam. Bukan Lim Siliong, bukan orang Islam. Kenapa? Karena dia sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh dia sholat sunat fajar. Kata Rasulullah, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian dia sholat subuh, dia akan diberi oleh Allah sepenuh isi bumi. Nah, berapa itu? Berapa triliun kira-kira? Tidak ternilai kan? Kalau gitu paling kaya gitu kan? Jadi jangan kaya itu tidak mesti dengan banyak duit kan? Kaya itu yang lebih bagus adalah kaya Itu maka kata Rasulullah, laisal ghina bi kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya bukan karena banyaknya harta, tapi kaya adalah karena ini. Ya? Hadis sahih itu. Kalau ini yang sudah kaya, masya Allah. Ya. Jangankan kita tambah, kalau itu kita jaga-jaga, tambah lagi 2. Kalau nak dapat apa? Kalau nak dapat 8, 2. Kalau masih sanggup 4. Kalau masih sanggup 6. Kalau masih sanggup lagi 8. Kan banyak. Coba lihat bagusnya. Tambah lagi kalau dapat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian malam kamu bangun lagi untuk bertahajud kan? Untuk bertahajud berapa? Nafilatan lak, sebagai amal tambahanmu. Berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Dan diakhiri boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. Sampai 11 rakaat. Oh, waktuku panjang, solatnya sudah 8. Aku nak solat gak panjang dikit. Boleh enggak? Boleh. 1 rakaat, silakan. Sekali salam 3 rakaat, silakan. 5 rakaat. Ada enggak solat yang 5 rakaat? Ada enggak? Paling banyak 4 rakaat biasanya Ada yang lupa gitu. Ada solat yang sampai 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh, 11 rakaat boleh. Pernah enggak ngerjakan? Aku belum sempat, enggak kuat begini. Solat apa? Solat witir. Jangan ada enggak solat yang 5 rakaat? Enggak ada. Mana kamu dapat? Di mana kamu belajar ketemu kan? Memang yang wajib enggak ada, tapi yang sunat ada kesempatan kan gitu ya. Coba lihat lapangnya ajaran agama kita ini tidak memaksakan. Kalau sanggup kamu sholat witir itu 1 rakaat, kerjakanlah 1 rakaat.
Kalau sanggup 3 rakaat dan itu yang lebih sering dilakukan Rasulullah, lakukanlah 3. Kalau kamu masih kuat, lakukanlah 5. Masih kuat, pokoknya ganjil 7. Masih kuat 9. Masih kuat 11. 13 jangan. Karena tidak ada riwayatnya kan gitu. Itu agama kita Ibu sekalian ya. Maka ada beda Ibu sekalian. Saudara-saudara kita yang bermazhab Hanafi itu sholat witir itu dekat separuh wajib bagi dia. Biar dia tinggal yang lain daripada tinggal witir. Saya waktu kuliah di Riyadh pernah sekamar dengan orang India. India itu India Tamil. Dia bermazhabnya Hanafi. Setiap sholat, pokoknya apa? Tidak boleh tinggal sholat witir itu. Ya. Kalau kita sunat muakkad upayakan, jangan tinggalkan begitu kan? Karena itu pernah. Kenapa dia mengatakan wajib? Karena itu termasuk wasiat Rasulullah katanya kan? Salah satu wasiat Rasulullah kan itu witir. Di samping sholat 2 rakaat. Jadi kembali kita mencari. Jadi ayat ini, ingat waktu kita Ibu sekalian, ayat ini kata-katanya bertasbih dan arahnya juga istilah lain dari bentuk kita mengerjakan sholat. Nah sekarang kita bertanya, kenapa demikian? Karena sholat itu pada dasarnya kan rukuk dan sujud kan. Sholat itu kan 3 ya. Tegak, rukuk, sujud. Itu aja kan? Duduk. 4 lah. Tegak, rukuk, sujud, duduk. Ada nak lain dari 4 itu gerak sholat? Tak ada kan? Allahu Akbar. Kita baca. Doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca ayat. Allahu Akbar. Kita rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, rukuk, sujud. 4 aja gerak salat. Coba lihat. Yang 4 itu yang menonjolnya 2, rukuk dan sujud. Karena kalau tegak dan duduk itu sudah biasa kita kerjakan, rutinitas kita kan. Ada yang tidak jadi rutinitas kita, rukuk dan sujud. Maka dalam Al-Quran, salat itu juga diistilahkan dengan rukuk dan sujud. Perintah salat bukan aqimus shalah saja, tapi juga dengan warka'u wasjudu. Ya, warka'u wasjudu. Apa artinya? Rukuklah, sujudlah. Ya, itu salat artinya itu. Karena tidak ada pekerjaan yang tersusun dari rukuk dan sujud selain salat, tidak ada. Kalau sujud saja ada, sujud syukur, ya. Sujud tilawah ada ya, selain sujud salat kan. Tapi kalau rukuk tidak ada. Ada. Salah seorang yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati. Demi penghormatannya, marilah kita rukuk. Boleh tak? Berdosa besar. Berdosa besar sekalian. Kan ada yang no gitu. Tak boleh sekalian. Ini bagusnya Islam ini. Kita ini sama. Dia ulama kah, dia pejabat kah, sama aja. Nah, gitu kan. Kadang-kadang benar juga salam abri. Kalau abri itu salam, dilihat nih kita kan. Sebenarnya itu bagus, itu yang bagus salam kita itu. Walaupun kepada guru. Guru itu kita hormati. Kita ikuti pelajar apanya? Ilmunya. Bukan kita hulukan, kita berikan apa? Ada orang yang bilang, no gini, semuanya. Ada tak? Bukan tak boleh, sujud istilahnya. Tapi yang lebih bagus ya, Nabi pernah marah waktu dia disujudi. Diangkatnya kepala gitu. Nuh, kamu bagaimana nih? La taqullu, jangan kamu berlebihan katanya. Apakah kamu ingin seperti Yahudi dan Nasrani? Maka gitu Bapak sekalian, ruku hanya hak Allah gitu ya. Sujud hanya hak Allah. Kalau duduk dan tegak itu hak bersama. Siapa aja boleh duduk, siapa boleh tegak. Tapi ruku dan sujud itu khusus hak Allah. Maka kita boleh rukuk kepada Allah, kita boleh sujud kepada Allah. Sujud itu saking tak bolehnya. Sampai Nabi mengatakan begini, kalaulah sekiranya boleh sujud sesama manusia dengan manusia, pastilah aku suruh istri sujud kepada suaminya. Tapi tak boleh. Aku kadang-kadang juga tak setuju Bapak sekalian, ada seorang anak
yang merasa apa terima kasih dan menyesal pada orang tuanya, kemudian dia bersujud di kaki ibunya, apakah itu yang disuruh dalam Islam? Dipertanyakan juga. Betulnya kalau sujud kepada orang tua tidak mesti sujud di ujung kakinya itu, karena sujud itu hak Allah. Ada tak nama-nama ibu-ibu gitu seperti itu? Ada tak? Ada kan? Ada. Carilah cara yang bagaimana. Sujud kepada orang tua itu kan bukan menundukkan kepala kepadanya. Kalau kita memahami hadis Nabi tadi, kalau bolehlah sujud manusia sesama manusia. Anak manusia ada? Ibu manusia ada? Ibu memang di atas segala-galanya, dihormati dengan hormatan yang luar biasa, Ibu sekalian. Dihormati, dimuliakan, ya. Bahkan itu yang nomor satu kan. Tapi bukan berarti sujud seperti apa? Tapi adalah berlaku baik kepadanya. Maka istilahnya adalah birrul walidain. Birrul walidain apa? Berbuat baik. Apa? Berbuat baik. Apa? Berbuat baik. Apa? Ibu dan bapak sekalian. Jadi kembali kita kepada permasalahan tadi. Kalau sholat itu istilahnya ruku dan sujud, maka di dalam ruku dan sujud coba kita lihat sejenak. Apa bacaan kita waktu rukuk? Bacaan kita rukuk, coba lihat. Yang biasa dibaca nih Ibu sekalian. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal sujud subhana rabbiyal a'la. Yang sering dibacakan Nabi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Coba lihat banyak ya. Baca rukuk itu banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhana rabbiyal azim, ya. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Bacaan sujud juga begitu. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Cuma yang lebih bagus subhana rabbiyal azimnya tidak ditambah dengan wa bihamdihi. Ada ulama yang membolehkan menambahnya dengan wa bihamdihi. Hadis sahihnya sampai subhana rabbiyal azim. Ada hadis menambah dengan wa bihamdihi, tapi sanadnya kurang kuat saya. Tapi sebagian orang katakan itu. Tapi yang sudah terbiasa masyarakat kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi yang kuat hadisnya adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, gitu ya. Yang saya ambil di sini apa? Sesuai dengan masalah ceramah kita, kajian kita pada pagi hari ini, tasbih, kan gitu ya. Semua apa yang kita ucapkan di waktu rukuk dan di saat kita paling dekat dengan Allah. Saat kita paling dekat dengan Allah itu kapan? Rukuk dan sujud. Aqrabu ma yakunul abdi indallah indas sujud. Suasana yang paling seorang hamba paling dekat dengan Allah kalau dia sujud. Maka itu fad'u, maka mintalah kepadanya. Maka apa yang paling istimewa? Maka kita ucapkan tasbih. Subhanallazim. Sama dengan dua kalimat yang ringan tadi ya. Maha suci Engkau ya Tuhan yang Maha Agung. Atau kita baca Subhanakallahumma rabbana. Ya Allah, Maha suci Engkau Tuhan kami. Wa bihamdika, dengan menyebut maka ampunilah dosaku. Itu deh artinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada satu lagi, subuhun, maha suci. Itu asmaul husna ya. Qudusun, ya, asmaul husna suci juga. Rabbul malaika, Tuhannya malaikat. Rabbul malaikat, waruh, dan Tuhannya Jibril, gitu. Itu kita baca. Ada lagi bacaan sujud yang lain, baca rukuk yang lain, bingung berapa-banyak nanti. Jadi kalau ada sholat sunat lama sujudnya itu adalah kalau hafal beberapa bacaan sujud yang banyak diajarkan oleh Rasulullah itu. Tapi kalau jadi imam dah usah pula rukuk 5 menit belum tegak-tegak ngantuk tuh. Kalau jadi imam biasa-biasa kan. Habisnya biasa itu tumak ninahnya sempat baca yang normalnya gitu aja. Tapi katakan ada hadis kalau rukuk itu paling dekat dengan Allah lama-lama itu yang paling bagus. Itu kalau sholat sunat sendirian. Kalau jadi imam jangan makruh malah itu kan. Karena Nabi apa?
mengatakan, apakah kamu ingin membuat fitnah? Kata Nabi kepada orang yang seperti itu kan. Mau buat fitnah tak? Kan jamaah kamu itu tak kuat galau kakinya. Ada yang kuat tegak seberapa detik aja kan. Nanti jangan-jangan sedang saking lama belum juga sudah mantap, belum juga. Kan ada gitu sekalian ya. Rusak solatnya. Jadi oleh karena itu bacalah sesuai dengan kondisinya. Tapi istimewanya kenapa waktu rukuk dan sujud itu kita disuruh baca tasbih? Tidak baca juga tidak apa-apa kan? Itu istimewanya ibadah kita itu. Rukun sholat itu rukuk. Rukuk itu adalah kita datarkan punggung kita, kita lihatkan wajah kita ke tempat sujud, kita letakkan tangan kita di atas lutut. Itu sudah ditanya. Itu rukun pertama. Rukun keduanya apa? Tumakninah. Tumakninah itu apa? Tenang sejenak. Berapa tenang sejenak itu? Ya jengelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan belum selesai itu kan? Tapi tenang sejenak itu, kalau Imam Syafi'i mengatakan sempat seseorang itu bertasbih dengan mengucapkan Subhanallahil azim, itu namanya tenang sejenak. Kalau 3 kali tenang 3 jenak artinya ya kan? Kalau tambah dengan Subhanallah rabbana kan tenang, lemah sekalian. Itu suasana fisik itu juga luar biasa. Orang-orang kesehatan sekarang meneliti itu. Kenapa sujud itu sangat dimuat? Apa rahasianya? Kenapa orang Islam disuruh sujud? Kan gitu ya. Kenapa orang Islam disuruh rukuk? Karena kalau tidak sanggup rukuk lagi lebawan sekalian. Berarti ada masalah. Pinggangnya kan? Luar biasa. Dibaca semuanya tasbih. Subhanal azim tasbih, subhanakallahumma rabbana tasbih, subuhul kudus tasbih. Kenapa? Karena tasbih itu kalimat yang paling disenangi oleh Allah. Dan kenapa Allah senang? Karena tasbih itu adalah suatu lontaran keyakinan yang mantap dalam diri kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah judul kita, bertasbih dengan kebesaran Allah. Kenapa? Tasbih itu dalam buku-buku bahasa Indonesia kita akan dapatkan artinya maha suci. Tapi sekali lagi saya katakan, itu bukan artinya. Ya, itu bukan artinya. Di saat kita ketemu subhanallah maha suci Allah, artinya itu adalah pendekatan pengertian makna. Pendekatan. Kenapa? Karena ada istilah-istilah agama ini, istilah-istilah Al-Quran itu sangat sulit kadang-kadang dicarikan bahasa Indonesianya. Maka oleh kita tidak mengatakan salah, tapi itulah kira-kira yang sederhana yang mudah dipahami. Kalau maha suci itu kan orang kan bisa salah arti ya. Maha suci itu apakah maha suci dari kotoran, apakah maha suci dari hatinya, maha suci apanya? Maka kalau kita lihat penggunaan kata tasbih ini di dalam tafsir, dalam penggunaan bahasa Arab gini sekalian. At-tasbih huwa tanzihullah anin naqais wal uyubi wa amma la yaliku bi jalalihi. Tasbih itu adalah suatu keyakinan yang mantap dalam diri kita. Jadi keyakinan tasbih itu ya. Tasbih itu keyakinan dalam diri kita terhadap Allah bahwa Dia terjauh dari segala yang kurang, terjauh dari segala yang aib, terjauh dari segala yang tidak pantas atau cocok bagi kebesarannya. Ya, tanzihullah anin naqais wal uyubi wa amma la yaliku bi jalalihi. Keyakinan kalau gitu. Memang subhanallah kita menyatakan keyakinan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terjauhnya Allah dari segala hal-hal yang tidak pantas. Kalau kita ini apa? Dekat dengan segala kekurangan. Allah itu jauh dari segala kekurangan. Kalau kita itu kurang galau gitu kan. Ada enggak yang lebih kita? Enggak ada. Mendengar terbatas, melihat terbatas, kaya terbatas, berkuasa terbatas, kan semuanya terbatas kita. Kalau Allah maha semua, maha apa? Maha suci, maha tinggi, maha besar, maha agung, maha macam-macam ya. Asmaul husna itu semuanya itu menunjukkan kemahaan. Dan saking mahanya, besarnya Allah dari segala kekurangan, segala sesuatu yang sifatnya di luar kemampuan logika kita
menerimanya, Allah ungkapkan dengan kalimat tasbih. Itu satu lagi Bu ini. Ingat ya, segala sesuatu yang di luar logika kita menerimanya. Kalau logika kaitannya kan sebab akibat ya, kaitannya kausalitas hukumnya, sunnatullah istilah agamanya. Tapi ada yang di luar sunnatullah, ada yang di luar kausalitas. Itu kalau terjadi, menurut kita tidak bisa, tapi menurut Allah sangat mudah itu. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam di dalam apa? Di dalam perut ikan, ya, betul ya? Di dalam perut ikan. Saya bacakan ayatnya Bu sekalian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, walaula annahu kana minal musabbihin, lalabisa fi batni ila yaumi yub'asun. Maka dia disambar oleh ikan besar. Nah, siapa yang ditelan oleh ikan besar? Nabi Yunus. Kenapa? Karena di atas kapal terjadi gelombang besar, angin kencang. Tidak tahu disepakati di waktu itu oleh nakoda harus mengurangi penumpang. Diundi, setiap undian jatuhnya kepada Nabi Yunus. Sudah itu apa? Akhirnya dilemparkan dia ke dalam laut. Faltaqamahul hut. Tiba-tiba datang ikan besar menyambarnya, menelannya begitu. Ikan apa lah kira-kira? Ikan besar itu paus kira-kira ya. Setahu kita sampai sekarang ikan besar baru paus. Faltaqamahu hut wa huwa mulim. Kemudian ditelan oleh ikan, rupanya tidak langsung dicerna. Dia masih baca berpikir, dia mulim itu nyesal. Ya Allah, kenapa aku jadi begini gitu ya? Ya Allah, kenapa aku jadi begini ya Allah kan? Nyesal aku ya Allah, aku belum semestinya berangkat ke seberang. Aku sudah nyeberang karena belum ada izin olehmu aku untuk meninggalkan tugas. Kan itu ya? Sebetulnya Nabi Yunus disuruh mau mengislamkan sekelompok orang di pulau satu tempat gitu. Tapi dia sudah berbagai macam cara mengajak, tidak berhasil. Dia balik. Belum ada izin dari Allah. Akhirnya apa? Ditegur oleh Allah dengan dia dijatuhkan ke dalam laut. Nah, apa yang terjadi? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah di waktu itu Nabi Yunus dalam perut ikan tidak bertasbih. Berarti dia bertasbih dia ya. Musabbihin itu orang yang bertasbih, artinya apa? Lala bisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Dia akan tetap mati dan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari bangkit dan tidak ada kuburannya. Tapi dia bertasbih. Setelah dia menyesal, dia mengingat kesalahannya. Di waktu itu Allah mengingatkan dalam dirinya untuk bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta. Apa lagi? Subhanaka inni kuntu minas sholihin. Apa yang jadi perhatian cocok dengan pelajaran kita sekarang? Subhanaka. Kan tidak masuk akal ya, di luar logika. Maka itu selalu diistilahkan dengan tasbih. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini sudah setengah 10 ini. Sedikit lagi saya tambah ya. Sedikit lagi saya tambah ya. Gini. Sekarang bulan Sa'ban. Sebelum ini bulan apa? Rajab. 27 Rajab libur nasional. Kenapa? Ya, dari dulu diupayakan oleh umat Islam untuk menghormati suatu peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi. Bapak dan Ibu sudah dengar ceramah Isra Mi'raj. Tidak diterima logika kita kan? Logika tidak terima. Yang terima akidah kita. Ya, yang terima apa? Akidah keimanan kita. Karena dia ada dalam Al-Quran kan? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi logika kita tidak terima. Kalau dia Al-Quran sudah ngata, diterima atau tidak oleh logika, sami'na wa ta'na, kan gitu. Tetapi coba kita lihat kenapa? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh otak manusia dikatakan oleh Subhanallazi. Kan ya? Benar enggak? Ayat Isra itu mulai dengan apa? Tasbih kan? Bacalah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Sebetulnya kalau hanya sekadar berita Isra cukup, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi karena ini di luar apa? Suatu hal yang luar biasa, dimulai oleh Subhanahu. Kenapa? Tidak masuk akal perjalanan yang begitu jauh dan kenaikan ke langit yang berlapis itu di luar kemampuan. Itu bagaimanapun tingginya yang mudah bisa diterima. Tidak bisa. Tapi Al-Quran mengatakan sami'na. Sampai sekarang orang jangan ke langit, ke bulan aja. Sudah Apollo ke-17 tidak naik lagi kan. Setelah gagal, belum berapa yang gagal? 13 gagal ya. Tidak ada lagi. Padahal dulu katanya kalau terjadi perang di dunia, ngungsinya ke mana? Ke bulan. Tak tahu berapa lagi kira gitu kan. Karena ke bulannya, padahal bulan yang paling dekat di bumi, tetangga lah. Banyak planet-planet yang lain, jangan ke langit. Nabi itu apa? Naik sampai ke mana? La Sidratul Muntaha, melebihi 7 lapis langit. Ruang hampa udara apa yang tidak dilewatinya? Secepat apa pesawatnya? Subhanallah. Ya, jadi ibu dan bapak sekalian, perbanyaklah bertasbih. Bertasbih itu tidak mesti dengan kata-kata, tapi yang apa? Kita bertasbih itu yang lebih penting adalah memantapkan keyakinan kita di sini. Bahwa Allah itu, kalau itu sudah ada, kita tidak akan putus asa menghadapi hidup ini. Kita juga akan menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan akal kita terjadi. Apakah itu penyakit, apa itu kondisi? Bisa aja ibu dan bapak sekalian. Banyak kasus-kasus, banyak data-data yang sudah terjadi di luar apa? Secara hukumnya kecil kemungkinan berhasil, tapi dimudahkan oleh Allah. Subhanallah. Kalau ada orang mengatakan, kenapa Maryam? Kalau panjang ceritanya ya, kenapa Ali Imran umurnya sudah melewati menopause untuk ukuran ibunya, tapi di saat dia meminta kepada Allah, ya Allah, kalau aku mati ini, bagaimana Bani Israel ini nanti? Siapa yang akan menyelamatkannya ya Allah? Aku sudah tua, istriku mandul. Tua, mandul, menopause sudah lewat. Bahkan dapat anak. Tidak masuk akal. Kenapa? Induk telurnya habis. Tapi kalau Allah berkehendak, itulah lahir Maryam. Ya, itulah lahir Maryam. Maryam lahir, Allah berkehendak. Jangankan kawin, bersentuhan kulit dengan apa? Dengan manusia aja, dengan laki-laki, dengan manusia ada. Tapi dia hamil. Jawabannya apa? Subhanallah. Dia berontak di waktu itu. Anna li walad walam yamsasni basar. Ya, malaikat, bagaimana aku bisa punya anak? Jangankan kawin, aku bersentuhan manusia aja belum pernah. Jawab oleh Allah, zalika 'alallahi hayyinun. Itu mudah bagi Allah. Kalau dia ingin, innama yaqulu kun faya. Masya Allah. Banyak lagi Al-Quran, sudah jam 9:30. Kita cukup baca. Memang kajian Al-Quran ini luar biasa ibu dan bapak sekalian. Dan itu pokok kajian kita adalah surat apa tadi? Toha ayat 130. Baca-bacalah kembali. Bisa dikaitkan dengan ibadah, bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita dan keyakinan kita. Dari itu marilah kita berbanyak. Jadi jangan usahlah berat-berat bertasbih di waktu sholat, sudah sholat sempat kalah kan dalam kondisi-kondisi yang lain. Sangat bagus dan sangat istimewa nilainya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Nasyurun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.